Selamat mendengarkan podcast ini. Sebenarnya banyak orang belum menyadari, belum sungguh-sungguh mengerti bahwa harta yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli adalah waktu. Waktu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap kita masing-masing secara khusus dalam porsi yang khusus dan berbeda. Banyak orang belum menghargainya secara benar. Karena tidak menghargainya secara benar, maka berarti ia tidak menghargai sama sekali. Sebab hanya ada satu dari dua pilihan, saudara. Gelap atau terang. Surga atau neraka. Tuhan atau setan. Menghargai waktu secara benar atau tidak sama sekali. Memang semua orang juga bisa berkata waktu adalah sesuatu yang berharga. Tidak usah pendeta atau orang gereja. Orang-orang di luar gereja pun juga mengatakan demikian. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Tetapi masalahnya sekarang adalah berapa nilai harga yang diberikan kepada waktu itu. Berapa harga yang diberikannya? Harga atau nilai yang diberikan terhadap waktu tergantung dari pengertian orang tersebut mengenai hidup. Kalau pengertian mengenai hidup sudah salah, bagaimanapun pasti dia gagal menghargai waktu. Jadi berapa nilai atau harga yang diberikan seseorang terhadap waktu tergantung dari filosofi hidupnya mengenai kehidupan ini. Tergantung filosofinya mengenai hidup ini. Dan untuk memahami bagaimana seseorang memiliki pengertian mengenai hidup, itu dapat dilihat dari apa yang dianggapnya paling berharga. Saya ulangi, saudara. Semua orang juga bisa berkata bahwa waktu itu berharga. Sekarang masalahnya berapa engkau memberi nilai atau harga terhadap waktu? Sebab berapa nilai harga waktu tergantung dari pandangan hidup orang itu terhadap kehidupan. Seberapa seseorang memberi nilai atau harga terhadap waktu tergantung filosofinya terhadap hidup, pengertiannya terhadap hidup. Bagaimana kita bisa memahami seseorang memiliki pengertian mengenai hidup? Tentu kita tidak usah memeriksa orang lain, kita memeriksa diri kita sendiri. Bagaimana kita memiliki pengertian mengenai hidup dapat dilihat dari apa yang kita anggap paling berharga. Kalau seseorang menganggap bahwa yang paling berharga, yang paling bernilai adalah kehormatan, dan kehormatan ini bisa diraih dari berbagai saluran, gelar pendidikan, pangkat jabatan, maka kehormatan adalah nilai kehidupan ini. Dan waktu dihargai dengan kehormatan. Waktu seharga dengan kehormatan. Sehingga waktu di sepanjang hidupnya pasti akan dihabiskan untuk kehormatan. Dan banyak manusia terjerumus ke dalam lembah ini. Betapa malangnya ketika seseorang tertutup matanya untuk selamanya. Kehormatan yang diterimanya hanya
bersisa peti mati yang bagus, ucapan turut berduka cita, hantaran orang-orang ke pemakaman di mana tubuh akan dimakan cacing. Sementara roh jiwa abadi orang itu kembali ke kekekalan dengan tangan kosong. Sebab kehormatan seperti ini tidak bernilai sama sekali kalau hanya dipakai untuk kepujian bagi dirinya sendiri dan keluarga. Ini satu contoh yang lain. Kalau seseorang menganggap bahwa nilai hidup ini adalah uang, seperti sebagian besar manusia hari ini yang sekarang tenggelam dengan filosofi materialismenya, maka nilai waktu adalah uang. Time is money. Orang-orang seperti ini sangat teliti dan cerdas menggunakan waktu untuk atau demi uang yang dapat diraihnya. Dan kita melihat orang-orang di sekitar kita memiliki kecakapan dalam mengatur, memanage waktu demi uang atau kekayaan ini. Padahal saudaraku, berapapun uang yang telah berhasil dia raih, telah berhasil dia himpun, telah berhasil dia kumpulkan, tak seperak pun, tidak satu keping pun akan dibawanya ke kekekalan. Dan faktanya, sebagian besar manusia dewasa ini terjebak dalam kubangan materialisme ini. Orang-orang seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudaraku sekalian, jadi berapa nilai waktu, harga waktu menurut seseorang tergantung dari filosofi hidupnya, tergantung dari pengertiannya memandang hidup. Waktu dihargai dengan uang, waktu dihargai dengan kehormatan, waktu dihargai dengan berbagai kesenangan dan kepuasan hidup. Hampir semua orang, saudaraku sekalian, terjebak di sini, saudara. Dan sekarang kita melihat hidup kita dengan jujur, ya. Jangan hanya hadir di kebaktian tutup tahun, mengisi waktu, dan kita merasa sejahtera kalau ke gereja di akhir tahun. Tetapi terimalah pesan ini dan dengan rendah hati berubahlah. Sebab kalau tidak, saudara, binasa. Itu mengerikan. Hampir semua orang merasa bahwa waktu yang dimilikinya adalah miliknya sendiri. Ia merasa memiliki hak untuk menggunakan waktu sesukanya sendiri. Hampir semua orang berhak atas setiap detik, atas setiap menit, setiap jam, setiap hari-hari yang dimilikinya. Banyak orang tidak berpikir bahwa dia ada dari tidak ada. Creatio ex nihilo. Dan ini harus terus kita ingat, saudara. Kita itu dari tidak ada menjadi ada. Dan nanti fisik ini tidak akan ada lagi. Banyak orang tidak menyadari itu, bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa kita ini dari tidak ada menjadi ada, dan kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita harus mengakui, kita harus menyadari, kita harus menerima bahwa segenap hidup kita adalah milik Tuhan, juga waktu yang ada pada kita. Dengan demikian kita patut mempersoalkannya dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kita mempersoalkannya dengan Tuhan dan mengerti apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita dalam mengisi waktu hidup ini.
Bapak Ibu, kalau saya boleh gambarkan waktu seperti lembar-lembar uang, kalau tahun-tahun lalu saya gambarkan waktu seperti lembar-lembar kertas. Bagaimana kita menghias, mengukir, melukisi lembar-lembar hari kita. Sekarang waktu saya gambarkan seperti lembar-lembar uang yang dipercayakan kepada kita, setiap orang, dalam jumlah yang tertentu, saudaraku. Ya, tidak semua orang punya jumlah waktu yang sama. Artinya ada yang sama, banyak yang berbeda. Tidak selalu harus sama. Nah, lembar-lembar uang itu harus dibelanjakan secara bijaksana untuk mengisi, memenuhi perbendaharaan hidup. Untuk ini kita tidak boleh ceroboh, saudara. Kalau tadi saya mengutip Lukas 12 ayat 21, sebenarnya itu membuat perumpamaan dari ayat 16 mengenai orang yang menghabiskan lembar hari hidupnya untuk materi yang akhirnya harus ditinggalkan. Betapa malang dan tragisnya ketika ia harus melepaskan semuanya itu. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah artinya jadilah anggota kerajaan. Jadilah anggota keluarga kerajaan. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, seseorang harus membelanjakan hari hidupnya untuk bisa mengenakan kodrat ilahi. Kodrat ilahi, saudaraku, memiliki karakter Allah, karakter Bapa. Dan sebenarnya hidup itu hanya untuk itu. Matius 6 itu, saudara, 33. Hanya untuk itu. Jangan khawatir, sebab Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Di Matius pasal 60 ayat 19, kumpulkan harta di surga. Tesaurizete, tesaurizo, yang artinya menyiapkan, menyimpan. Nah, sekarang ini apa yang sedang kita tabung? Sekarang ini apa yang sedang kita kumpulkan? Sekarang ini apa yang sedang kita siapkan? Saudara, saya kira banyak di antara saudara yang masih tidak peduli hal ini. Saudara tidak mempersiapkan apa-apa untuk kehidupan kekal saudara. Kalau hari terakhir tahun 2011 ini kita mendengar kebenaran ini, saudara jangan keraskan hati saudara. Kalau saat ini Tuhan berbicara kepada saudara, kepada saya, jangan keraskan hati. Mari kita belanjakan hari hidup kita untuk belajar mengenakan kodrat ilahi, karena itulah harta abadi yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Dan untuk itu kita harus menyediakan seluruh waktu hidup kita. Saya mengerti saudara, ada yang tidak memahami maksudnya kodrat ilahi. Ya, saya sebut saja dulu ya. Saya deskripsikan sederhana dulu. Kodrat ilahi artinya watak Allah, watak atau karakter Tuhan. Itu dulu. Nanti saudara dengar di CD khotbah saya lengkap. Seluruh waktu harus dibelanjakan, artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus terfokus bagaimana kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan dan mengertinya. Ini sangat berbeda dengan hidup manusia pada umumnya, yang seluruh waktunya hanya difokuskan bagaimana mendapatkan kehormatan, uang, atau paling tidak memiliki kewajaran hidup seperti orang lain hidup.
Yang lain menikah juga harus menikah. Yang lain punya rumah harus juga punya rumah. Yang lain punya keturunan, kita harus punya keturunan. Orang lain memiliki kendaraan roda 4, kita juga merasa berat dan perlu memilikinya, dan seterusnya. Saudara, betapa luar biasa agung menjadi umat pilihan Allah itu, saudara. Kalau saudara membaca perumpamaan tentang talenta di Matius 25 ayat 14 sampai 30, Tuhan menunjukkan perumpamaan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada umatnya adalah sangat keliru kalau talenta itu disamakan dengan bakat. Apa artinya bakat yang dikembangkan ternyata hanya untuk kepentingan diri sendiri? Bahkan kadang-kadang untuk menyengsarakan atau bisa mendatangkan kesengsaraan bagi orang lain. Untuk apa bakat dibanggakan, untuk dikembangkan untuk kebanggaan pribadi, kesombongan pribadi, kepentingan pribadi. Akhirnya saudara tahu bahwa bakat yang diberikan itu menjadi bencana, laknat, kutuk bagi orang tersebut. Yang namanya talenta hendak menunjuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada masing-masing individu, di mana setiap kita menerima anugerah, benih ilahi, dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya, termasuk waktu sebagai sarananya. Jadi talenta itu adalah benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya, termasuk waktu sebagai sarananya. Supaya bisa mengenakan kodrat ilahi, mampu berpikir dan berperasaan seperti Kristus, atau memiliki pikiran perasaan Kristus, maka Tuhan memberikan sarana benih ilahi dan segala sesuatu untuk mengembangkannya, termasuk di dalamnya waktu. Hal ini dimaksudkan agar umat pilihan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dengan demikian umat pilihan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar melakukan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini target yang harus kita capai. Dan hari ini kalau kita belum mencapainya, kita harus merasa berhutang. Kita harus tertantang. Kita harus bekerja keras. Kita melihat perjalanan masih jauh. Kita harus sungguh-sungguh mengoptimalkan, memaksimalkan semua potensi yang ada pada kita untuk meraih prestasi abadi ini, yaitu mengenakan kodrat ilahi. Jadi sangatlah keliru kalau orang menyamakan talenta dengan bakat, saudaraku sekalian. Ya, bakat diberikan kepada semua orang, tetapi benih ilahi dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya, seperti di Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Benih ilahi dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya hanya diberikan kepada umat pilihan. Dalam hal ini umat pilihan memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Perjalanan hidup sebagai umat pilihan lebih berat dibanding mereka yang tidak menjadi umat pilihan. Sebab umat pilihan ditarget memiliki goal mengenakan kodrat ilahi. Dan untuk mencapai hal ini, seseorang harus melewati tahapan-tahapan proses perjalanan waktu yang ketat dan disiplin. Di dalam durasi waktu tersebut ada urut-urutan berkat yang Tuhan sediakan. Itu momentum-momentum atau kairos yang berharga. Dan kalau orang tidak memanfaatkannya, lewat, dia akan kehilangan dan tidak pernah kembali lagi. Di sini betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan. Orang sering menunda berdoa, menunda baca Alkitab, karena Anda pikir itu hal yang tidak signifikan merubah hidup saudara. Saudara seperti membawa air di satu bejana yang bocor, dan Anda sembarangan dengan kondisi seperti itu.
Anda boroskan dengan nonton bola, Anda boroskan dengan nonton sinetron, Anda boroskan dengan jalan-jalan, Anda boroskan dengan kesana kemari, sehingga berkat-berkat yang nilainya tak dapat diukur itu sia-sia. Kesempatan-kesempatan bernilai yang Tuhan berikan sia-sia terlewatkan karena tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Seharusnya waktu kita gunakan dengan bijaksana. Kita pakai untuk berurusan dengan Tuhan. Jangan digunakan untuk hal lain, saudaraku sekalian. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa suatu hari dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan talenta yang Tuhan berikan, benih ilahi yang Tuhan taruh, dan segala kemungkinan untuk mengembangkan benih itu termasuk waktu. Roma 14 ayat 12, Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 10, bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dimilikinya dalam hidup. Akhirnya dia akan terbuang selama-lamanya. Saudara, tengoklah hari ini betapa heboh orang merayakan pergantian tahun. Tidak sedikit pesta yang menghabiskan biaya ratusan juta, bahkan miliaran rupiah diselenggarakan. Lihat paket-paket old and new, pesta di hotel berbintang, film old and new, dan berbagai pesta-pesta lain yang menghabiskan biaya ratusan juta bahkan miliaran rupiah diselenggarakan. Kembang api yang harganya bisa untuk membangun infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat miskin dibakar dengan sia-sia demi kesenangan sesaat. Kalau hal itu dilakukan di negara yang makmur dan kaya, atau pada waktu negara kita makmur dan kaya, terserahlah. Tetapi kalau di negara yang sebagian masyarakatnya sekarat, ditindis kemiskinan, ditekan berbagai kesulitan hidup, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya, seharusnya hal-hal itu tidak perlu. Entah apa yang ada di benak banyak orang hari ini dalam menyambut momentum tahun baru dengan kemeriahan yang sia-sia. Ini adalah perbuatan orang-orang bodoh yang tidak memiliki nalar sehat, sebab tidak mengenal kebenaran. Tahun-tahun yang diberikan Tuhan merupakan tanggung jawab yang berat yang harus dipikul sebagai anak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita tahun baru, padahal sebenarnya hari ini dan besok sama, saudara. Oleh karena kita terikat dengan penanggalan secara psikologi, kita seakan-akan memasuki satu dekade era yang baru, padahal sebenarnya baru tidaknya era hidup kita tergantung langkah hidup kita. Dan kenyataannya tidak berubah keadaan, tidak berubah ekonominya, bahkan memburuk. Tidak berubah karakternya, bahkan tambah rusak. Berhubung dunia semakin rusak dan makin sulit diarungi, cara kita menyambut pergantian tahun harus berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kita harus menyambutnya dengan dewasa, tanpa kewaspadaan yang dewasa rohani. Hari-hari ke depan kita menjadi hari yang jahat, yang menggiring ke pembantaian abadi. Coba kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saudaraku sekalian, kita mulai dari ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jangan nunggu Tuhan membangkitkan kita. Kita tidak pernah bangkit kalau kita tidak membangkitkan diri kita sendiri. Coba lihat, di setiap pergantian tahun orang punya hope, harap, dan selalu harapannya baik.
Tetapi kenyataan yang dijumpai seringkali sama saja, bahkan keadaan memburuk. Sekarang bicara mengenai kekekalan, bicara mengenai panggilan hidup sebagai orang Kristen yang menerima talenta, yaitu benih ilahi yang Tuhan taruh dalam diri kita dan segala kemungkinan untuk mengembangkannya. Bangkitlah saudaraku, ayo kita jangan seperti kemarin. Waktu ini menakutkan. Itu tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi saudaraku. Saya tahu Anda tidak bermaksud berkhianat kepada Tuhan. Saya tahu Anda tidak bermaksud melukai hati Tuhan. Anda tidak bermaksud tidak berprestasi dan bernilai jeblok di mata Allah. Tetapi kelalaianmu membuat engkau dibawa ke pembantaian abadi. Saya bisa merasakan, kalau itu udah nggak berlebihan terserah. Puasnya iblis membodohi orang-orang sehingga orang-orang itu tidak bisa bangkit lagi. Silahkan situ khutbah, dia udah nggak akan bisa bangkit lagi. Wah, mengerikan saudara. Tetapi saya percaya Tuhan masih bisa membangkitkan kita kalau kita mau bangkit. Kalau kita ada di sini dan mendengar kebenaran ini, Tuhan masih mau bangkitkan kita. Sebelum Anda terkapar dan tidak bisa bangkit lagi, bangkitlah. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hanya lihat tahun yang akan kita lalui, akan kita masuki maksud saya, tapi juga lihatlah hari-hari yang telah kita lalui. Bagaimana kebiasaan hidupmu? Engkau punya hope supaya rezeki baik, ya. Kang tahu bagus hoki, tidak bisa. Kalau kemarin hokimu buruk, ke depan kemungkinan buruk. Kalau ada yang baik dari 1.000 satu bisa, 10.000 satu bisa. Yang dapat lotre atau kejatuhan warisan yang anaknya pada nggak terima warisan bisa. Tapi apa yang Anda telah ukir hari-hari kemarin, itu yang mewarnai peta hidupmu ke depan. Jangan dibodohi iblis dengan mengatakan hope, hope. Jangan dibodohi iblis. Baik secara sekuler maupun secara rohani. Secara sekuler saudaraku, kita harus bekerja keras, ya. Ya mudah-mudahan tahun depan kita sehat. Lah dari kemarin Anda nggak jaga kesehatan, ke depan mau sehat gimana? Halo? Kemarin udah sakit-sakitan, ke depan gimana mau sehat? Tambah rusak iya. Kemarin hidup ekonomimu berantakan, ke depan mau baik, enggak bisa. Mulai kerja keras. Jangan punya hope, tapi punya tindakan konkret. Dan pasti Tuhan membuka jalan. Kalau engkau hidup sebagai orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh, jangan hope Tuhan beri kebangunan rohani. Bangkitlah, Kristus akan bercahaya atas kamu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jangan seperti orang bebal yang tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Ibu-ibu kalau lagi jengkel sama anak bilang gini, kamu itu bebal, kamu itu bebal. Saudara, jangan bebal. Sekarang kita mulai mengenal kebenaran. Pergantian tahun harus mengisyaratkan bahwa tahun umur kita makin pendek. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita makin sempit dan sedikit. Karena makin habis. Kita telah kehilangan 1 tahun yang telah berlalu. Kita tidak tahu apakah tahun depan ada tahun terakhir atau masih ada tahun-tahun berikut. Kalau kita berpikir bahwa tahun baru ke depan yang Tuhan berikan adalah tahun terakhir di milenium ini, atau tahun terakhir sejarah hidup manusia, maka kita harus mulai bersikap cerdas memanfaatkan kesempatan terakhir yang Tuhan berikan. Pernyataan ini bukan karena ada pengaruh ramalan-ramalan bahwa tahun 2012 akan terjadi kiamat. Memang kita harus selalu mengingat bahwa selagi ada kesempatan,
Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, sebab ada malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Pengkhotbah 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa muda. Pada masa muda artinya sejak dini. Ingatlah, zakor, artinya kenali. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan tahun mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, yaitu sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Kita harus selalu berpikir setiap hari adalah hari terakhir kita, supaya kita tetap berjaga-jaga. Katakan amin. Jangan bodoh seperti orang-orang lain. Ini pergantian tahun jam 12 kita mesti berdoa. Kenapa nggak tiap hari berdoa jam 12? Apa bedanya? Nggak beda. Sebab dianggapnya hari ini hari keramat. Kalau kita berdoa, kita kumpul akan lebih punya makna. Oke, saya manfaatkan akhir tahun ini untuk kumpul selagi masih bisa. Kalau tiap hari punya kesempatan pun kita kumpul, saudaraku sekalian. Jadi sementara duduk memuji Tuhan, dalam hati saya ada suara-suara begini, aku harus serius. Pelayanan ini nggak main-main. Kebaktian ini bukan sekedar pertemuan tradisi setiap akhir tahun. Harus ada pesan yang jelas setiap hari, minggu, setiap kebaktian. Saudara, kalau saya ke daerah, orang-orang yang mendengarkan khotbah, CD, ya, itu mengejar kita itu. Kita ini seperti pejabat tinggi yang tak tersentuh, saudara. Bisa makan bersama itu senangnya minta ampun. Baru-baru ini saya keluar kota, mereka tahu saya keluar kota, mereka mendadak bikin pertemuan 40 orang. Mereka sewa hotel, mereka bayar makan malamnya. Sudah begitu malamnya masih ikut mau ngomong lagi, besoknya masih mau ajak makan lagi, besoknya masih begitu, pulangnya masih jemput pagi-pagi supaya bisa ngobrol. Suara kebenaran merubah mereka, saudara. Mereka orang-orang yang berduit juga, yang punya saham di satu hotel berbintang, paling punya usaha eksportir, orang-orang yang diberkati, dokter. Kadang-kadang kalau saya perhatikan orang-orang dekat saya, jemaat yang sering mendengar kebenaran, yang punya kemungkinan untuk pergi lalu nggak pergi, saya sedih, saudara. Saya menyadari bahwa saya berubah juga lewat proses perjalanan waktu, karena waktu itu berharga. Saya sudah khotbah berkali-kali mengenai proses yang bertahap. Ya, kecuali saudara keluar negeri sedang berobat atau bisnis, atau saudara memang pulang jam 7-8 malam tidak sempat, ya nggak apa-apa. Tapi yang sempat, kenapa kita nggak belajar, saudara? Waktu hidup ini menjadi sangat berharga dan menjadi sangat indah, berharga dan indah. Tatkala kita menyadari dan kita mau menerima bahwa hidup di dunia ini hanya sebagai persiapan untuk kehidupan yang sesungguhnya di balik kubur, di langit baru, bumi yang baru. Percaya, saudara, menit kita, detik kita berharga sekali. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya untuk persiapan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau 1 menit dihargai 200 juta, wah luar biasa, ya. Bagi time is money, ya. 1 menit dihargai maksud saya 4 tahun dihargai gelar sarjana, 2 tahun lagi dihargai gelar master, atau sekian tahun dihargai jabatan bupati atau gubernur. Nilainya di situ. Tapi anak Tuhan, saudaraku, 1 detik itu dihargai tak ternilai. Apa? Karena memiliki kekayaan abadi. Ketika karakter kita dirubah dari orang berdosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Oleh sebab itu dalam Roma 12 ayat yang kedua, pembaharuan itu metamorfoste, itu perubahan yang luar biasa, menjadi istilah
Kalau saudara mengenal proses metamorfose dari ulat menjadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu, itu hebat. Kata itu yang dipakai di Roma 12. Nggak mungkin ulat langsung jadi kupu-kupu, nggak mungkin. Jadi kepompong pun perlu waktu sekian lama. Ya, ulat harus bergelut dengan sutera yang melilit sampai akhirnya urat-uratnya terbentuk dan dia mampu terbang tinggi. Itu hebat, saudara. Semua itu proses alamiah, natural, dan kebenaran itu sejajar. Jika seseorang berpikir demikian, saudara, bahwa hidup ini untuk persiapan kehidupan yang sesungguhnya, maka bukan hanya setiap harinya menjadi berharga, setiap detik pun menjadi sangat berharga. Saya mempelajari itu bukan dengan pikiran atau dari apa yang saya dengar, tetapi saya melakukan, saudara. Atau kalimat yang tepat, saya berlatih, saya belajar. Agak sulit dan menurut saya mustahil kalau saya tidak mengalami sendiri. Bisa khotbah seperti ini sulit. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya melatih bahwa hidup saya di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Nah, ciri orang-orang seperti ini, saudaraku, ia akan menghindari penggunaan waktu yang sia-sia. Ia akan menjauhkan diri dari teman-teman fasik, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang bercandanya jorok, yang suka ngomongin orang, jangan ditemenin lagi. Dan kalau ada pengurus seperti itu, ciriin, tandai, ini calon Yudas, yang suka ngomongin orang, yang suka mencela orang, yang ngomongnya jorok-jorok atau bercandanya agak sedikit jorok, tandai calon Yudas. Nah, kalau kita menyadari waktu kita begitu berharga untuk membangun kodrat ilahi, mengenal kebenaran hal yang sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Dan mungkin Anda anggap saya berlebihan kalau saya mengatakan lebih berharga dari nyawa kita. Artinya apapun yang kita lakukan, fokusnya jelas, Tuhan dan kerajaannya. Nah, orang-orang seperti ini akan mengusahakan dirinya hidup berkenan kepada Tuhan. Dan setelah itu dia akan mati-matian mempengaruhi orang lain supaya melakukan hal yang sama. Di sini pelayanan yang sejati baru dapat tergelar dengan benar. Pelayanan yaitu usaha untuk mewujudkan proses dikembalikannya manusia kepada rancangan semula atau tujuan awal Tuhan. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri, saudaraku. Kalau Anda naik pesawat dan di pesawat kemudian tekanan udara jatuh turun, ya, lalu yang jatuh apa itu? Alat untuk meniup oksigen. Kita dulu yang memasang oksigen, baru kita pasangkan orang lain. Kita sendiri dulu, saudara. Nah, kalau pelayanan cuma menyelenggarakan kegiatan, kasihan saudara. Maka tadi saya berpikir aku harus serius. Ini tidak main-main. Ya, bukan supaya tetap eksis, ya, supaya pendeta dapat amplop, dapat kolektor. Waduh, celaka benar, saudara. Malu-maluin, miskin banget. Mimbar ini harus menjadi suara Tuhan yang jelas, yang lugas, yang tegas, agar kita dibawa ke negeri perjanjian. Amin, saudara. Setiap kali ada kesempatan untuk belajar kebenaran, kita belajar. Ini proyek penyelamatan. Yang tidak mau diselamatkan, silakan selamat jalan ke neraka. Kita pasang oksigen dulu. Kita wujudkan proses dikembalikannya kita kepada rancangan semula atau tujuan awal. Jangan sampai kehormatan yang didapat hanya peti mati mewah.
Ucapan bunga-bunga turut berduka cita berderet-deret hantaran ke pemakaman. Kasihan saudara. Tadi pagi saya sempat melihat satu acara Kristen di TV. Wah, jemaatnya begitu banyak ya, Natal di satu tempat yang begitu besar. Dulu saya bisa meratapi diri dulu. Kenapa kamu tidak bisa seperti itu? Sekarang tidak lagi saudara, tidak lagi. Aduh saudara, pedih saya lihat banyak orang yang tidak mengerti untuk apa jadi Kristen. Jadi kalau sekarang kita mulai mengenal kebenaran bahwa hidup kita hari ini adalah hidup untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang sesungguhnya nanti. Kita harus masuk proses metamorfose, dan proses itu harus melalui waktu, perjalanan waktu yang bertahap. Detik demi detik waktu hidup kita akan menjadi berharga, sebab kita tahu menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Saya mengatakan ini bukan berarti lalu saudara nanti jadi egois ya, tidak say hello ke orang kanan kiri tetangga saudara ya, 10 menit 15 menit say hello apa kabar, tidak salah. Duduk dengan keluarga ketawa-tawa nonton TV sejenak silahkan, tapi jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Detik demi detik kita menjadi waktu yang berharga, sebab menghasilkan nilai abadi, nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nilainya sejajar dengan kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepada orang yang setia mengiring Dia. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, waktu itu anugerah, di dalam waktu itu ada kemuliaan Allah. Jadi waktu itu nilainya kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Dengan demikian yang membuat waktu hidup seseorang berharga tergantung orang itu sendiri. Untuk orang tersebut waktu menjadi mahal, untuk orang yang lain waktu menjadi tidak berarti. Seperti yang tadi saya katakan, kalau hanya untuk meraih kehormatan, meraih kekayaan, tidak berarti saudaraku. Memang waktu bukanlah Tuhan, waktu adalah berkat Tuhan. Orang yang menghargai waktu berarti menghargai Tuhan yang memberikan anugerah waktu tersebut. Tetapi orang yang tidak menghargai waktu, itu berarti melecehkan Tuhan. Waktu memang bukan Tuhan, waktu itu anugerah Tuhan. Orang yang menghargai waktu itu menghargai Tuhan. Tapi orang yang tidak menghargai waktu, artinya menggunakan waktu hidupnya bukan untuk fokus bagaimana mengenakan kodrat ilahi, dia pasti melecehkan Tuhan. Ini hukum kehidupan yang tidak bisa dibantah. Anda bisa membuktikannya dalam hidup saudara setiap hari. Anda bisa membuktikannya. Ini bukan sesuatu yang saya karang karena saya khotbah sore ini. Di luar kota sementara berlibur dengan keluarga, saya jam 4:04 sudah bangun. Itu kalau di jam setempat itu jam 3:04 kira. Saya bangun karena jam saya buat jam lokal. Saya berdoa, nggak keluar negeri, masih di Indonesia. Saya berdoa hampir tiap malam, saya kira tiap malam. Saya bangun malam seperti ada suara begini nih, semua akan berlalu, semua akan berlalu. Jadi takut juga saya saudara. Jadi miris juga saudaraku. Jadi miris saya. Jadi saya ingat lagu yang pernah saya karang ya. Coba saudara renungkan, ini fakta yang gak boleh kita tutup-tutupi atau kita lupakan. Mama meninggal, nanti papa meninggal, ntar koko paling besar gitu. Kadang-kadang anak dulu. Ngerti enggak? Kita itu ada di perjalanan ini gitu. Anda bukan di track lain, ada di track ini loh. Nah kok kita bisa relax-relax? Kalau untuk mobil yang belum tentu hilang kita asuransikan. Untuk rumah yang belum tentu terbakar kita asuransikan.
Mengapa untuk kematian yang pasti dialami kita tidak serius mempersiapkan diri? Saya bisa saja melayani pekerjaan Tuhan, artinya menyelenggarakan kebaktian seperti ini, khotbah, ya Allah memberkati saudara sekalian, Allah akan memberkati keluargamu, kamu akan sehat-sehat, tahun depan akan sehat-sehat, yang gak punya anak akan punya anak, akan diberkati, kita akan bersama-sama di surga nanti, satu keluarga. Itu enak diomongin, prosesnya gimana? Ngerti enggak saudara? Masih bersama saya? Begitu mudah pendeta itu bicara. Ya saudara, tahun depan kita akan diberkati Tuhan, usaha kita akan diberkati, kita akan sehat, sukses. Yang tidak mendapat jodoh akan dapat jodoh, yang belum punya anak akan dapat anak, dan kita akan bersama-sama di surga. Wah, terus tepuk tangan jemaatnya. Nah, caranya piye? Nah, caranya gimana? Saudara, jangan bergantung kepada saya. Anda boleh mendengar khotbah saya, tapi jangan bergantung kepada saya. Saya nggak bisa digantungi. Firman Tuhan yang bisa menjadi tempat bergantung saudara. Mengertilah, belajarlah, kenalilah Tuhanmu, dan siapkan saudara untuk sungguh-sungguh menemukan sahabat sejati itu. Saya sangat berharap saudara, pesan ini merubah hidup kita. Amin.